Setia Budi, ada yang menarik sampaikan Pak Yusuf Kalla dan juga Pak Satya tadi adalah mengenai pentingnya memang bauran energi. Ya. Kalau kita lihat dari sisi keekonomisan, dari teknologi, Ya. seperti apa perbedaan penggunaan bahan bakar terhadap pembangkit listrik itu? Tadi disebutkan oleh Pak Yusuf Kalla, bauran harus batu bara, renewable, dan sepertiganya yang lain. Memang secara kalkulasi pembangkit listrik pembangkit listrik tenaga uap yang dengan bahan bakar batu bara itu cost per kilowatt hour-nya sangat murah. Kemudian sangat murah itu berapa, Pak? Bisa di bawah 10 sen, bisa antara 8 sampai 10 sen. Tergantung dari skala 1000 megawatt atau 100 megawatt tentunya akan berbeda. Dan kemudian yang kedua tadi renewable atau terbarukan berupa geothermal. Memang Tuhan memberi bahan bakarnya berupa panas bumi, akan tetapi pembangunannya memerlukan waktu, masih ada kendala dalam hal eksplorasi dan lain-lain, sehingga membutuhkan waktu. Dan yang dilakukan oleh PLN mungkin sekarang adalah untuk mempercepat itu dengan menggunakan pembangkit berbahan bakar minyak, yang memang akan mahal sekali, bisa sampai 30-35 sen US dollar per kilowatt hour. Dan yang menarik sekarang adalah bagaimana kita mencarikan atau memberikan substitusi teknologi tepat guna, tidak terlalu tinggi, yang bisa segera dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang terpencil, Mas. Yang tadinya ditutupi kebutuhannya oleh pembangkit listrik diesel. Sambil menunggu yang tentunya membangun, tadi Pak JK juga sampaikan, 10.000 dalam 3 tahun. Nah, sambil menunggu 3 tahun ini kan harus ada alternatif untuk menutupi kecil-kecil dan telat. Artinya sebelum 10.000 megawatt, persiapan 10.000 sebelumnya sudah harus siap lagi. Begitu selesai langsung on lagi. Mesti begitu. Ya. Karena memang permintaannya akan terus meningkat ya, Pak. Terus. Dan penyusutannya, penduduk bertambah. Gimana? Kebutuhan orang dulu 1 TV, sekarang 2 TV di rumahnya. Semua naik gitu. Dan itu tidak bisa ditahan karena memang demand itu ya, Pak ya. Kalau terkecuali kalau kita mau mundur dari kehidupan. Pak Satya, apakah faktor harga menjadi kendala dalam pembangunan? Ini saya mau cerita nih dinamika ini, misalnya pemerintah, Pak, bahwa dia untuk menentukan harga daripada energi baru terbarukan yang dalam hal ini seperti geothermal nggak putus-putus sampai sekarang. Jadi saya minta kepada Menteri SDM. Menteri SDM bilang harus ada sinkronisasi dengan Menq. Ya, PMK itu yang sudah 1 tahun lebih. Nah, itu tidak jalan, Pak, tidak keluar. Apalagi ya dengan yang dia katakan fit in tarif tadi yang dia mau aplikasikan. Yang terjadi sekarang ini mereka memberikan itu ceiling, Pak, price-nya. Sehingga apa? Kalau sekarang kita kasih ceiling katakan 13 atau 12 sen per kilowatt hour ya untuk geothermal. Orang sekarang nawar dengan teknologi yang hebat, Chevron misalkan dia bisa jadi 6. Pengusaha yang 8, 9, 10 jadi nggak ada. Kalah itu mereka. Padahal toh sebetulnya kalau misalkan mereka bisa mencapai 12 sen per kilowatt hour, itu tetap lebih murah dibandingkan kalau kita bakar diesel. Nah, ini yang tugas pemerintah yang DPR nih ya. Ini peranan DPR, Pak. Kita menekan betul segera putuskan mengenai harga. Cuma kalau begitu, ini di PLN bisa ditangkap lagi. Karena dia lebih suka beli 12 dibanding 6. Kan begitu masalah sekarang ini. Jadi juga aparat hukum kita harus sesuaikan. Sekarang begitu bahwa sebenarnya benar itu ceiling itu harus ada. Katakanlah, oke, 9 saja. Dengan 9 saja geothermal bisa. Dibikin floor, Pak. Jadi memang. Jadi, saya minta waktu itu. Saya bikin waktu itu. Betul. Ceiling. Ya, bukan floor, ceiling. Ya. Jadi semua yang bisa menjual ke PLN di bawah 9 silakan. Tapi itu sekarang belum selesai itu SK itu. Dulu pernah kita bikin 4,5 waktu FLTU tanpa batu bara. Itu jadi. Kenapa semua jadi? Karena kalau tidak ada ceiling, semua nanti tender ada ketentuan siapa yang pemenangnya. Tapi kalau ada ceilingnya, itu jelas. Selama EU di bawah ini silakan aja dan tidak perlu tender. Pak Warman, ada yang menarik tadi sampaikan Pak Setia Budi adalah pikiran untuk juga mengembangkan energi-energi yang dalam skala yang lebih kecil. Sejauh mana itu memang dibutuhkan untuk kepentingan Indonesia? Saya kira sangat dibutuhkan, Pak, tergantung daerahnya ya. Kalau di
tempat-tempat yang terpencil, mungkin apa yang relevan. Tadi biomasa saya kira cukup bagus, cuma skalanya itu kan karena kecil berarti nanti biayanya itu bisa lebih besar. Dan ini mestinya bisa diakomodasi oleh pemerintah dan PLN. Baik. Jangan juga mematok itulah. Tapi saya kira ada hal penting yang tadi Pak JK sebutkan soal pembahasan yang begitu lama dibanding senturi yang begitu besar ya. Baik. Pak Marwan, ini yang menarik, saya nanti ingin perdalam lagi. Ada sesuatu yang menarik itu apa? Tapi kita harus jeda saat, kita harus mendengarkan terlebih dahulu headline news pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Tetaplah di Economic Challenges. Pasokan listrik yang menjadi prasyarat pembangunan di Indonesia sering memunculkan berbagai masalah. Mulai dari beban subsidi, masih tergantungnya pembangkit listrik terhadap energi fosil, hingga masalah distribusi listrik yang belum merata. Pembangkitan listrik juga menimbulkan peluang bagi energi baru, karena saat ini 88% pembangkit listrik masih memakai BBM dan batu bara sebagai bahan bakar, dan baru 12% memakai energi terbarukan. Sementara itu, kondisi geografis Indonesia yang berpulau-pulau menyebabkan pemenuhan kebutuhan listrik yang merata menjadi tantangan tersendiri. Mengaliri listrik di wilayah terpencil menimbulkan kesulitan tersendiri karena harus membakar BBM saat investasi infrastruktur listrik dinilai terlampau mahal. Besarnya potensi energi terbarukan di Indonesia sebenarnya peluang emas untuk melepaskan ketergantungan terhadap BBM. Besarnya dana membangun pembangkit dengan energi baru terbarukan membuat pemerintah harus meminta swasta untuk membangunnya bersama-sama. Lalu, bagaimana mewujudkan akses listrik yang merata tanpa membebani keuangan negara? Bagaimanapun, akses terhadap listrik adalah hak setiap warga negara. Terima kasih Anda masih di Economic Challenges. Kita sedang membahas mengenai listrik untuk semua. Pak Marwan, tadi kita sebelum jeda menyampaikan bahwa Indonesia itu negara yang kaya akan sumber energi. Dan sebetulnya untuk pembangkitan listrik tidak hanya bersumber pada satu energi saja. Kita punya pilihan yang lain. Tadi Pak Marwan mengatakan ada hal yang lebih menarik lagi yang perlu kita dalami. Apa itu sebetulnya? Iya, soal bagaimana pemerintah dan PLN itu mengambil keputusan sesuai dengan prinsip-prinsip yang memang dijalankan secara global. Misalnya tadi, kalau memang kita tahu membangun 10.000 itu lebih cepat akan lebih baik, kita tidak perlu akan menggunakan genset yang biayanya mahal. Oh iya. Nah, di sini kenapa pemerintah tidak bisa berperan? Keberanian untuk ambil putusan. Ya, jadi saya kira ini masalahnya bukan cuma di PLN, tapi justru lebih penting bagaimana menteri dan presiden mengambil keputusan. Saya ingin mencontohkan misalnya, Pak Dahlan itu karena kelambanan dari dirut panas bumi Pertamina, itu diganti. Karena memang ini mendesak, terutama untuk 10.000 megawatt tahap 2. Karena lambat, kerjanya tidak sesuai dengan harapan, diganti. Nah, kenapa untuk kasus misalnya pembangunan yang 10.000 itu, termasuk juga yang dikaitkan dengan masalah sewa genset, itu Pak Dahlan tidak bisa optimal. Jangan-jangan ada kepentingan Pak Dahlan di situ atau yang lain. Nah, kita mau di sini DPR menggunakan kekuatannya, kekuasaannya untuk melakukan pengawasan supaya menteri dan presiden itu berfungsi, tidak membiarkan seperti ini seolah-olah PLN itu menjadi tidak tersentuh, dan saya tidak yakin itu. DPR saya tidak yakin boleh disebut melakukan pembiaran, Pak. Ya, ada catatan rapatnya. Ya. Jadi kita accountable lah dalam hal ini ya. Pada waktu kita mengatakan pada PLN, oke, kita kasih margin ya 8% waktu itu. Ada catatannya. Kita minta losses ditekan. Kita minta supaya konversi dari fuel ke gas dijalankan. Ya, kita minta supaya 10.000 megawatt tahap 1 itu on time atau tidak on time lah, paling tidak progressing dibanding dengan yang sebelumnya. Ada itu catatan. Kita review lagi kan di tahun anggaran berikutnya. Yang ini tidak bergerak. Apa yang bisa kita katakan? Coba bayangin. Jadi makanya sekarang ya tadi pagi ini masih fresh from the oven, Pak. Kita tuh maunya nggak mau ngasih 7% margin.
Maksudnya untuk apa? Untuk kita memberikan penalti gitu. Tetapi apa yang Karena terjadi? tidak menjalankan apa yang sudah disepakati. Betul. Tetapi ternyata kan ada implikasinya. Kalau tidak kita kasih, semua pinjaman-pinjaman di default semua yang dia lakukan. Mari kita selamatkan lah. Oke lah, 7% kita kasih. Tapi kita kasih lagi nanti di dalam pasal-pasal, di dalam undang-undang APBN kita. Nanti Pak Marwan bisa saksikan bagaimana kita menekan supaya PLN itu betul-betul dia melakukan tugasnya dengan baik lah. Terutama terhadap proyek-proyek yang menekan BPP tadi. Bagaimana energi mix-nya bisa dimaksimumkan. Baik. Karena itu udah maksimum, itu catatan rapatnya ada semua itu. Pak Yusuf Kalla, ada yang satu yang menarik Pak Yusuf Kalla. Kalau sekarang kita ingin keluar dari persoalan yang menghadang kita, Pak Yusuf Kalla punya pengalaman untuk membangun PLTA. Apa pelajaran terpenting dari pembangunan PLTA yang Bapak lakukan? Pertama, bahwa kita ini, bangsa ini mampu membangun listrik dalam model apa saja. Kita bangun 200 mega, semuanya dibangun anak-anak kita muda-muda itu. Dari universitas daerah malah, semua dibangun. Tidak ada asing yang katakanlah bekerja di situ. Ya kita konsultan 112 kita panggil ada. Pengalamannya ialah justru yang paling berundi dengan PLN. Orang PLN hebat-hebat, bagus-bagus. Cuma tidak fleksibel dan tidak kadang-kadang terjadi pembiayaan bersama dengan pemerintah. Semua tahu bahwa geotermal, hidro, PLTU jauh lebih murah dibanding dengan yang lain. Kalau ini dipercepat selesai atau sedikit ditambah kosnya akan menghemat triliunan. Tapi tidak, kadang-kadang tidak berani dilakukan. Dan itulah yang menyebabkan kerugian puluhan triliun yang terjadi, hanya terjadi pembiaran. Banyak yang mau investasi. Kita mau investasi sampai 1000 mega asal jelas dan memudahkan berbicara, mengambil keputusan. Karena tapi ketika seperti distribusi dikatakan harus tadi, lewat PLN ya Pak ya? menterinya, Menteri Jero bicara tentang segera akan keluarkan SK 9 sen, sampai sekarang tidak. Tapi nggak keluar-keluar, Dan Pak. PLN itu sangat, katakanlah, diskriminasi dengan luar. Beli listrik dari Sarawak, hidro, 9,8 sen dolar. Tapi dalam negeri hanya mau beli 7. Bayangkan tuh. Itu betul. Itu. Ini negeri apa ini? Asing kita harga tinggi, dalam negeri enggak. Padahal kalau itu sedikit disesuaikan, dalam waktu 2-3 tahun selesai masalah listrik Indonesia ini sebenarnya. Ya. Dan dulu kita lakukan begitu dulu. Berapa lama itu Pak untuk membangun yang PLTA itu Pak? Oh, itu PLTA seperti dikatakan juga tadi, semua itu antara 3 sampai 5 tahun. Begini, rumus listrik itu. Kalau murah investasinya, operasionalnya mahal. Kayak diesel, itu paling murah investasi, paling mahal ongkos distribusi. Yang kedua itu PLTU, ya batu bara. Ongkosnya, investasinya tidak terlalu mahal, tapi operasionalnya mahal. Kalau geotermal dengan hidro, investasi yang mahal, tapi operasionalnya itu murah. Jadi sebenarnya hampir sama semua. Tinggal pinter-pinter aja ya Pak ya? Iya, tapi untuk negeri yang paling bagus hidro, geotermal, dan PLTU. Pokoknya hindari betul dengan diesel ini. Karena itulah yang menyebabkan kita subsidi sampai 100 T. Dan gampang sekali sebenarnya. Pak Setiabudi, kalau bicara mengenai kemampuan orang Indonesia, teman-teman di Indonesia apa yang dikembangkan untuk membantu supaya listrik untuk semua bisa kita jalankan? Satu inisiatif yang kami sedang giat untuk merealisasi, karena kata kunci di sini adalah kecepatan eksekusi, Pak Mas Tommy. Kami sedang membangun pembangkit listrik dengan bahan bakar biomasa. Jadi biomasa sampah, dan yang sedang kami kerjakan sekarang berbahan bakar pipilan kayu atau wood chips. Dengan perhitungan bahwa wood chips itu atau pipilan kayu ini dapat tumbuh di mana-mana, tumbuh di hampir semua lokasi di Indonesia, sehingga daerah tersebut dapat menghasilkan bahan bakar yang diperlukan untuk memainkannya. Bersama PLTU itu. Ya, Mini. ya betul Pak. Pembangkit biomasa yang kami sedang buat pilot project di Sumba bersama dengan PLN adalah biomasa yang digasifikasi. Jadi gasifikasi biomasa menghasilkan gas. Gasnya mensuplai pembangkit listrik. Ini Size-nya berapa itu? 1 sampai dengan 5 mega kira-kira. Dan tujuan kami adalah apabila pilot project ini dapat kami selesaikan, mudah-mudahan insya Allah semuanya lancar pertengahan tahun depan,
akan dapat diaplikasikan di daerah-daerah terpencil yang pokoknya dia punya tanah yang bisa menanam bahan bakunya. Yang kami ajukan adalah lamtorogung, pohon kayu, pertumbuhannya cepat, dan yang menarik di sini adalah daerah tersebut akan bisa menghasilkan bahan bakar yang dibutuhkannya sendiri sehingga kemandirian Selain dalam biomasa penyediaan. apa lagi yang dikembangkan? Biomasa ada, kemudian dari masih dengan biomasa tapi dengan metode yang lain, seperti sampah dari sampah kota, city waste, kemudian buangan dari pabrik pengolahan kelapa sawit, palm oil effluent itu juga kami adakan beberapa trial yang nantinya apabila sudah jadi dapat segera diaplikasikan di tempat-tempat sesuai dengan ketersediaan masing-masing bahan di masing-masing tempat. Baik. Masih banyak, ada angin, ada air, ada surya. Ya. Tapi ada kemajuan, mungkin saya lupa menceritakan. Nanti kita harus jeda sesaat tadi. Saya ingin tanya, lalu apa yang bisa kita kerjakan untuk masa-masa mendatang? Jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Challenges.